Sarah ambil lagi gelas, baca-bacanya air ini, dikasihlah ke Kak Desi. Dah minum-minum, dibacain doa. Nah setelah 20 menit berlalu, sadar lagi Kak Desi. Kak Desi sadar, gantian Vita lagi yang kesurupan, Wak. Kayak gitu. Dan kalian tahu setelah Vita ini sadar, balik ganti Kak Desi kesurupan. Kak Desi sadar, balik Vita lagi kesurupan. Ganti-gantian kayak itu. Dan yang lebih seramnya lagi, Wak, pada saat sosok itu merasuki tubuhnya Vita, dia sama juga bilang juga ke arah pintu tuh, keluar sampai kayak Kak Desi kan. Di situ Tante Sarah nanya, apa nih maksudnya keluar? Maunya apa nih? Buka pintu itu biar temanku di luar bisa masuk. Kawan-kawan yang suruh masuk dalam rumah tuh, apa nggak takut juga orang-orang dalam tuh, Nat? Nah di situ pertama tante aku nggak mau nurutin permintaan si sosok itu, Nadia. Tapi gegara Tante Sarah nih capek juga nyadarin Vita, nyadarin Kak Desi terus-terusan kesurupan. Akhirnya Tante Vita pun menuruti kemauan sosok itu. Oke, ini aku buka nih pintu ini. Tapi bentar, Anggi tolong ambilin tempurung kelapa sama korek api. Bawa ke sini kata dia kayak gitu kan. Oh iya tante bentar, aku ambil lah itu Nadia, kasih depan dia. Nah, udah ya, udah siap ya. Oke, sekarang buka pintunya kata Tante Sarah kan. Protes aku nanti, tante yakin dia mau dibukain pintunya, katanya dia bawa kawan-kawannya. Nanti kayak mana kalau misalnya kesurupan mereka makin parah? Ya kalau misalnya mereka berdua aja, kalau kami juga ikutan kesurupan, macam mana tante sendiri nanti? Udah insya Allah nggak apa-apa. Nggak bisa masuk setan-setan tuh, udah kalian tenang, bantu doa aja kata si Tante Sarah. Ini posisi Vita sama Desi masih ganti-gantian kesurupan nih kan, Wak. Nah karena Tante Sarah udah bilang kayak gitu, ya mau nggak mau aku turuti lah, aku sama Rohman nih, nah dia anaknya si Tante Sarah ini kan. Nah tepat di saat pintu itu dibuka, wah di situ aku memang nggak bisa nengok ya Nadia ya. Tapi waktu pintu tuh terbuka, disitulah bau busuk langsung buar menyebar dalam ruangan. Bau kali, tapi nggak ada wujudnya, Wak. Nah disitulah Tante Sarah langsung dibakarnya tempurung kelapa dengan korek yang dia pegang tadi. Dah dibakarnya lah tempurung itu. Ngapain Tante Sarah? Lagi ritual, Wak. Dan ritual itu katanya bertujuan agar setan-setan yang tadi depan pintu tuh nggak mau masuk dalam rumah. Dan selain membakar tempurung kelapa, Wak, untuk menjaga supaya setan-setan depan pintu yang nggak nampak nggak masuk, Tante Sarah tuh duduk dia di depan pintu tuh sambil nyalain rokoknya ya kan. Nah FYI di samping rumahnya si Anggi itu ada gang kecil gitu, lebarnya sekitar 3-4 meter lah. Nah dia ada gang gitu kan, ada kayak tembok lah gitu. Nah dia tegak sini kan sambil ngerokok nih tante. Nah nggak lama kemudian, Wak, Tante Sarah bilang, Astagfirullah, banyak kali yang ngincar Vita katanya gitu. Apa tante? Banyak tante kataku, karena dia penasaran lah aku. Nah menurut penglihatan Tante Sarah, Wak, wujudnya memang macam-macam. Ada perempuan, rambutnya panjang, matanya merah. Ada sosok kurus kering, tapi tingginya kayak 15 meter tuh. Ada sosok kepala buntung, ada yang botak, ada. Nah waktu Tante Sarah lagi nyebutin sosok-sosok tadi, tiba-tiba ceritanya terputus kan. Ada, terdiam dia Tante lain langsung kan. Waktu ucapannya terputus itu, Tante Sarah lupa langsung teriak, Wak, ke arah pintu. Ada. Kalian mau cari apa? Kata, jangan ganggu anak ini. Kalian mau pulang sendiri atau aku yang antar pulang? Kalau aku yang antar pulang, kalian nggak bisa pulang ke Tuhan kalian loh. Tawa Tante Sarah, Wak, ngakak seolah-olah sedang menertawakan setan-setan tadi. Nah dia, disitulah waktu aku tengok, apa Tante Sarah nih tadi dia garang kali ya kan, ini kenapa dia tiba-tiba ketawa nih. Belum sempat Anggi memahami maksud Tante tadi, Wak, Anggi dibuat terkejut ketika aku tengok Tante Sarah yang tadinya duduk depan pintu lagi mendeskripsikan setan-setan apa di dalam di luar sana tuh, tiba-tiba melompat dia ke gang kecil di samping pintu tuh, melompat betul-betul luar, melompat kayak gitu loh, Wak. Dan habis melompat Tante tuh berjalan dengan posisi ngerangkak macam hewan berkaki 4 dekat samping gang itu macam harimau. Karena memang Anggi semuanya dengar si tante ini mengaum-ngaum dia. Disitulah aku yakin, kesurupan harimau ini tante, kata si Anggi. Astagfirullahaladzim, Tante Sarah kesurupan tolonglah nih, kayak mana nih. Nah denger itu Rohman anak tante tadi langsung lah juga berlari ngejar mamanya, nyusul, nanti kabur pula mama aku kan. Nah nggak lama kemudian Roma pun macam ditariknya rambut mamanya dikit, seolah-olah sedang menahan mamanya supaya jangan ngejar setan-setan tadi. Di situ si Roman bilang, udah mak biarin, udah nggak usah dikejar sosok itu, kata gitu kan. Dah denger kayak gitu Tante Sarah diam, terus gak lama sadar langsung Tante Sarah. Buatkan mama kopi dulu cepat, kopi hitam, kata si Tante Sarah. Anggi langsung bilang, udah tante diam di situ biar Anggi yang bikin. Larilah aku ke dapur karena dibanding Rohman nanti terlepas, aku nggak bisa jaga Tante Sarah. Nah pas aku lagi bikin kopi, ini belum selesai nih, Wak, ya. Tiba-tiba Anggi dengar lagi macam ada suara orang lagi berjalan di atas genteng lagi. Tak. Wah ini datang lagi nih, makin keras tuh, kerak. Detik itu juga nggak jadi aku bawa kopi tuh, berlari aku keluar panggil, weh Rohman, di atas tuh ada suara orang nginjak seng lagi tuh. Itu pasti hantunya lagi tuh, coba lah kau cek ke sana, kata si Anggi kan. Oke, setelah dia waktu itu tegang kali memang. Dah
Dah Rohman langsung, mak bisa ya mak ya, biar aku kejar dulu ke atas dah. Cepat gue kejar ke atas, aku nggak apa-apa kata mamanya. Pergilah dia ke balkon lantai 2 buat ngecek. Dan ternyata di atas genteng depan balkon itu Rohman melihat ada sesosok makhluk jelmaan yang memang hobinya suka mengganggu warga tempat aku tinggal, Nadia. Dan makhluk itu dikenal dengan nama Pongo.